Pada subuh hari ini kita akan melanjutkan mengaji kitab Al-Hikam yang ditulis oleh Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari. Pada subuh hari ini kita akan membahas hikmah yang ke-13, fasal yang ke-13 dari kitab Al-Hikam ini. Pada fasal yang ke-13 atau pada hikmah yang ke-13, Imam Ibnu Athaillah mengungkapkan ada beberapa hal. Paling tidak ada 4 hal yang beliau sebutkan pada fasal atau hikmah yang ke-13 ini. Yang pertama beliau katakan, kaifa yushriku qalbu suwaril aqwan muntabi'atan fi mir'ati. Maksudnya beliau mengatakan bagaimana mungkin hati, tadi disebut qalbu, batin, akan memancarkan sinar dan cahaya di dalamnya, sedangkan masih banyak ditemukan bayang-bayang gemerlap dunia pada cerminnya. Ini yang pertama yang beliau ungkapkan. Bagaimana mungkin hati batin akan bersinar, akan bercahaya, akan adanya nur di dalamnya, sementara bayang-bayang dunia itu masih jelas terlihat nyata pada cerminnya. Memahami ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kedudukan hati, kedudukan batin yang paling tinggi adalah ketika hati dan batin itu bersinar, bercahaya. Tentu dia bersinar, bercahaya karena kebersihan yang ada di hati itu. Tidak ada noda yang menggelapinya. Tidak ada sesuatu yang mengotorinya, sehingga dia terlihat bersih dari kekotoran, dia bersih dari segala penyakit yang ada di dalamnya, maka dia akan cenderung bercahaya, dia akan cenderung memancarkan sinar, nur dari bersihnya tadi itu. Semua kita menginginkan hati yang seperti itu. Banyak ayat tadi kita sebutkan atau hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Nabi yang menerangkan bahwa di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Apabila yang segumpal daging itu baik, bersih, soleh, soluhat, maka soluhal jasadu kulluh, maka akan baik, akan bersihlah seluruh anggota tubuh. Tapi apabila dia fasad, wa idza fasadat, apabila dia fasad, dia rusak, dia kotor, dia jelek, maka fasadal jasadu kulluh, akan jelek juga, akan kotor juga, akan redup seluruh anggota tubuh. Ala wahiyal qalbi, itulah hati, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hati yang bersinar, hati yang bercahaya, bukanlah hati yang seperti memancarkan sinar atau cahaya zahir yang bisa kita lihat.
Yang dimaksud dengan hati yang memancarkan cahaya, hati yang memancarkan nur dan sinar itu adalah hati yang memancarkan kebaikan demi kebaikan, yang memancarkan kesolehan demi kesolehan, yang memancarkan kepatuhan dan ketaatan. Itulah yang dimaksud nur atau sinar atau cahaya tadi. Jadi jangan kita bayangkan, oh dia nampak cahayanya seperti lampu. Tidak seperti itu cahayanya. Cahaya yang akan ditampilkannya adalah kebaikan-kebaikan, kesolehan-kesolehan, ketaatan-ketaatan, semua itu akan terpancar dari seseorang yang hatinya digambarkan bersinar, bercahaya, mengandung nur di dalamnya. Semua kita pasti menginginkan seperti itu. Hati yang tenang, nafsul mutmainnah, hati yang tenang yang kita inginkan, batin yang mutmainnah yang kita cita-citakan. Kenapa? Karena hati dan batin yang seperti itulah yang dipanggil oleh Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masuklah, bergabunglah, datanglah kepada Allah dengan penuh keridhaannya. Hati yang tadi mengandung cahaya, mengandung sinar. Semua kita menginginkan yang seperti itu. Tapi untuk mewujudkan yang seperti itu tidak mudah. Sehingga Imam Ibnu Athaillah seolah-olah bertanya, bagaimana mungkin hati bisa bersinar? Dia seolah-olah bertanya, bagaimana mungkin batin itu akan bercahaya, memancarkan kesolehan, memancarkan kebaikan, memancarkan ketaatan, memancarkan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan bayang-bayang dunia itu mengganggunya. Bayang-bayang dunia masih menyelubunginya sehingga cahayanya tidak kelihatan karena tertutup oleh bayang-bayang dunia yang masih terpampang di hadapannya, menutupinya. Sehingga hati itu tidak memancarkan cahaya, tidak memancarkan sinar dalam arti yang tadi, tidak memancarkan kesolehan-kesolehan, tidak memancarkan kebaikan-kebaikan, tidak terpancar kepatuhan dan ketaatan. Kenapa? Karena tadi diselubungi oleh bayang-bayang dunia. Maka Imam Ibnu Athaillah seolah mengatakan penghalang bercahaya dan bersinarnya hati adalah kecintaan yang berlebihan kepada dunia. Dunia yang menyebabkan itu semua. Jadi yang terpancar adalah justru kemegahan dunia. Yang nampak pada dirinya adalah gemerlap dunia, bukan cahaya kepatuhan, ketaatan, bukan kesolehan dan kebaikan-kebaikan yang semestinya itu yang dipancarkan. Bukan mutmainnah juga, bukan ketenangan-ketenangan, tapi kesibukan-kesibukan duniawi, itulah yang terpancar. Maka ini merupakan penghalang jika seseorang ingin memiliki hati yang bersih, hati yang bebas dari penyakit-penyakit hati, hati yang memancarkan cahaya kesolehan, kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ungkapan ini bukan berarti kita mesti meninggalkan dunia ini sama sekali. Pedoman kita tetap Rabbana atina fid dunya hasanah
kita minta itu kepada Allah. Bahkan doa ini Allah yang menuntun kita di dalam Al-Quran. Doa ini tadi merupakan ayat Al-Quran. Jadi berarti Allah yang menuntun kita. Kita harus masih membutuhkan dan mencari kehidupan dunia kita. Tapi Allah batasi fit dunya yang hasanah. Ad-dunya yang hasanah justru akan menambah cahaya dari hati itu. Berbeda kalau ad-dunya yang tidak hasanah. Katakanlah kalau ad-dunya yang sayyi'ah, yang dikejar, maka itulah yang meredupkan hati. Bahkan itulah yang akan mematikan cahaya nur yang semestinya terpancar dari hati. Tapi kalau ad-dunya yang hasanah, ad-dunya yang Allah perintahkan kita mencarinya, ad-dunya yang Rasulullah menganjurkan kita untuk meraihnya, maka itu justru akan menambah cahaya hati itu. Oleh karena itu, kita harus bisa membedakan mana ad-dunya yang sayyi'ah, yang tidak baik, dan mana ad-dunya yang hasanah, ad-dunya yang baik, yang disuruh kita untuk meraihnya. Maka setiap kita harus bisa membedakannya. Bagaimana membedakan ad-dunya yang sayyi'ah dan ad-dunya yang hasanah? Ad-dunya yang hasanah akan cenderung mengajak kita kepada kebaikan-kebaikan akhirah. Sementara ad-dunya yang sayyi'ah hanya akan menggelap gulitakan segala perilaku dan perbuatan kita. Kadang-kadang terlalu banyak sebetulnya pelajaran-pelajaran di dunia ini yang bisa kita ambil menjadi pelajaran kita. Peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik kata orang dalam peristiwa politik, dalam peristiwa persoalan hukum, dalam peristiwa persoalan ekonomi, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Terlalu banyak sebetulnya hal-hal yang bisa menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia ini dianjurkan kepada kita raih, kita dapatkan, kita kejar, tapi dalam batas tadi ad-dunya yang hasanah. Setelah dia kita dapatkan, maka pegang dia kuat-kuat di tangan kita saja. Jangan sampai kita simpan dia bersemayam di hati kita. Karena walaupun yang hasanah, bisa jadi dia akan nanti mengganggu hati. Maka jangan letakkan dia di dalam hati. Kita disuruh bekerja mencari rezeki misalnya. Maka tujuan utama beraktivitas bekerja mencari rezeki itu adalah memenuhi kebutuhan hidup dunia kita sehari-hari. Itu yang menjadi target utama. Katakanlah misalnya untuk pangan, itu wajib malah. Kejar berjuang untuk pangan kita dan keluarga kita serta orang yang menjadi tanggung jawab kita. Ternyata lebih dari pangan yang kita dapatkan, lebih dari makan, maka kita disuruh untuk memenuhi kebutuhan sandang kita, pakaian kita wajib, pakaian untuk beribadah, pakaian untuk beramal soleh, wajib bahkan, walaupun itu dunia, tapi ad-dunya yang tadi, yang hasanah, yang memang dibutuhkan. Baru kemudian masih lebih lagi rezeki, dari makan lebih, dari sandang, pakaian semua lebih. Lalu kebutuhan papan,
kita butuh tempat tinggal, masih wajib untuk menyediakannya agar kita menjadi keluarga yang dapat mengabdi kepada Allah dengan sebaik-baiknya di rumah itu. Sehingga kata Nabi, ada istilah baiti jannati. Kita disuruh membuat rumah kita seperti layaknya surga di dunia. Kita disuruh itu. Kemudian andai kata masih lebih lagi, mau kemana kita gunakan harta dunia yang kita raih tersebut? Gunakanlah untuk yang baik-baik. Gunakanlah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip kita, agama ini menjadi orang kaya yang akan menyantuni orang lain. Kenapa? Kebutuhan kita sudah terpenuhi. Pangan, sandang, papan sudah terpenuhi. Makan, pakaian, kebutuhan, tempat tinggal, rumah, semua sudah ada. Lalu masih ada juga rezeki, mau kemana dibuat? Nah, Allah bukakan jalan sama kita. Tetap terus bekerja, jangan berhenti. Tapi ingat, letakkan dia di tangan, jangan letakkan dia di hati. Semakin murah rezeki kita, semakin baik pengabdian kita lewat harta kita. Jangan berhenti. Oh, ini udah cukup lah, ini udah. Pangan sudah teratasi, sandang sudah tercukupi, papan sudah punya, kendaraan sudah ada. Untuk apa lagi bekerja? Oh jangan. Jika peluang itu masih Allah berikan, terus ambil, terus raih. Tapi tadi bukan hal yang baru, bukan cuma pangan, sandang, papan, tapi kita mulai memperhatikan pangan orang lain. Dengan rezeki yang masih mengalir kepada kita, kita disuruh perhatikan pangan orang lain. Bagaimana makannya orang-orang miskin, anak-anak yatim di sekitar kita. Untuk itu kita bekerja lagi, gigih bekerja keras mengejar dunia yang hasanah tadi. Jangan cuma untuk menyelamatkan kita, mentang-mentang pangan kita sudah aman, lalu kita berhenti. Jangan. Mentang-mentang sandang, kebutuhan pakaian, perlengkapan kita sudah aman, lalu berhenti. Jangan. Perhatikan sandang orang lain. Cari terus, kerja terus. Tapi bukan lagi untuk kita, bukan lagi untuk dunia kita, tapi untuk memenuhi sandang orang lain. Membantu pakaian anak-anak yatim, membantu pakaian anak-anak orang miskin, membantu pakaian anak-anak pondok pesantren, panti asuhan dan lain-lain sebagainya. Melangkah terus. Masih juga ada rezeki. Sementara kebutuhan papan kita sudah terpenuhi, rumah kita sudah ada, kebutuhan isi rumah itu juga sudah ada, kendaraan sudah ada. Berhentikah kita kalau peluang itu ada? Jangan. Justru kerjakan terus, raih terus. Akhirnya kita nanti akan memperhatikan papan orang lain. Bagaimana ada orang yang rumahnya gubuk derita, reot, hampir tumbang, hampir roboh. Ke sana kita melangkah memperhatikannya. Kita perhatikan kebutuhan orang lain. Ini nampaknya ada anak sekolah, sekolahnya jauh, dia jalan kaki, belikan sepeda. Perhatikan kebutuhan sandang papan orang lain. Itu yang kita lakukan. Jangan berhenti selama pintu itu masih terbuka untuk kita. Maka dari itu, itulah ajaran yang diajarkan kepada kita. Kalau itu misalnya masih juga sudah kita penuhi semua, masih mengalir lagi misalnya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus diraih. Cari lagi untuk yang lain-lain yang bisa kita perbuat. Begitulah sikap agama ini mengajarkan kepada kita dalam mengelola harta. Bukan kita disuruh meninggalkan dunia ini, tapi mengejarnya dengan mabuk juga dilarang. Kejar dia untuk yang tadi itu, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Kejar dia untuk kebutuhan-kebutuhan orang fakir, orang miskin, anak yatim. Kejar dia
bahkan untuk kebutuhan agama ini, kejar dia, jangan pernah berhenti selama peluang itu ada. Maka jangan kita berpikir untuk diri kita sendiri saja. Maka umat Islam berbisnis harus berpikir menolong orang lain. Umat Islam buka usaha, pikirannya bukan lagi untuk dirinya, tapi untuk membantu orang lain. Umat Islam berdagang, misalnya buka cabang toko, buka cabang restoran, rumah makan, bukan lagi untuk dirinya, karena dirinya sudah terpenuhi. Maka dia berpikir sudah untuk orang lain. Kenapa masih gigih bekerja, Pak? Kan rumah udah besar. Oh, saya mau bantu masjid. Kenapa Bapak masih gigih bekerja? Padahal keluarga sudah makmur. Saya mau makmurkan orang lain. Kenapa masih bekerja Bapak dan Ibu? Sementara kehidupan sudah lengkap semua. Saya mau melengkapi kebutuhan orang lain. Itu yang diajarkan kepada kita. Bukan disuruh berhenti. Karena apa? Karena kalau yang ad-dunya yang hasanah seperti itu, justru itu gambaran hati yang bercahaya. Itu gambaran hati yang bersinar, gambaran hati yang soluhat tadi. Hati yang soleh, hati yang taat, hati yang tunduk patuh. Kalau cuma kita sendiri yang kita pikirkan, sudah berhenti kita ini semua, Pak. Sudah berhenti kita ini semua, kalau cuma diri kita sendiri yang kita pikirkan. Kenapa enggak berusaha lagi? Anak-anak udah selesai semua. Tidak ada lagi yang perlu biaya. Mereka sudah sarjana semua. Saya berhenti. Padahal peluang masih ada. Harusnya kita berpikir, anak orang lain ada yang perlu dibantu. Anak orang miskin ada yang perlu tetap harus sekolah. Ada anak orang susah, ada anak yatim yang perlu mereka kita bantu untuk kuliah. Ada anak-anak di pondok pesantren yang tidak bisa membayar. Itu jawabannya. Saya tidak berhenti karena untuk mereka. Saya tidak berhenti karena untuk mereka. Kalau untuk saya saja sudah terpenuhi semuanya. Rumah udah bertingkat, rumah udah besar, rumah sudah luas, rumah sudah lebar. Bapak mau cari apa lagi? Saya mau bangun masjid yang besar. Saya mau bangun pondok pesantren yang lebar. Saya mau bangun panti asuhan yang luas. Ke sana larinya. Jangan untuk dunia itu nanti yang menenggelamkan itu. Coba lihat itu. Sudah berapa besar itu LHKPN Firly Warhamni. Saya bilang sama istri saya, ini Firly Warhamni Wajiburni, saya bilang. Kalau dilihat Pak, LHKPN-nya miliaran hartanya sebetulnya untuk dirinya sendiri sudah cukup. Bahkan lebih. Tapi itu tadi dunia yang menggelapkan tadi. Masih kepingin meras orang, masih kepingin mengharap sesuatu dari orang dengan cara yang tidak benar. Sama seperti si Wamenkumham, itu profesor Pak hukum, ahli hukum itu, tajam. Saya beberapa kali melihat ulasannya sebelum jadi Wamenkumham, tajam Pak, pintar, cerdas. LHKPN-nya sudah cukup kalau untuk dirinya dan keluarganya, bahkan lebih. Tapi kenapa dia masih terima gratifikasi? Dia masih terima suap. Inilah tadi dunia yang menggelapkan hati, dunia yang menghilangkan cahaya hati, dunia yang meredupkan hati ini. Tapi kalau dia berpikir, wah Bapak sudah sekian miliar ini ada simpanan, untuk apa lagi bekerja jadi ketua KPK? Oh saya mau bantu ini Ustaz, saya mau bantu ini, saya mau bantu ini, saya mau bantu ini. Itu hati yang bercahaya. Tapi kebanyakan orang justru mabuk dibuat oleh cermin-cermin dunia yang menutupi hatinya sehingga cahayanya hilang.
cahayanya redup. Maka dari itu Bapak dan Ibu yang masih bisa berbuat, berbuatlah. Walaupun rasa kita untuk kita sudah cukup. Ini sudah dapat dah 200.000 hari ini. Jangan berhenti. Kalau ada peluang bisa dapat 250.000. Kenapa? Yang 200.000 sama kita sudah cukup. Yang 50.000 salurkan. Berikan kepada orang lain. Tapi jangan berhenti. Wah, ini sudah cukup dah. Untuk bulan ini 7 juta, 8 juta kebutuhan sudah terpenuhi. Masih ada peluang, ada. Jangan berhenti. Lebih dari 8 juta kebutuhan kita nanti salurkan, salurkan, salurkan. Begitu cara agama ini mengajarkan kepada kita mengelola kehidupan dunia kita. Yang jangan adalah sudah dapat, bahkan sudah lebih, lalu melakukan lagi kejahatan-kejahatan, melakukan lagi keburukan-keburukan, hanya untuk harta itu ditimang-timang, harta itu hanya untuk digendong-gendong, harta itu hanya untuk dipeluk-peluk, harta itu hanya untuk menjadi deposito dan simpanan, tidak pernah tersalur kepada orang lain. Itulah nanti dunia yang menggelapkan kita. Maka dari itu kesimpulannya dari 4 hal yang diungkapkan oleh Ibnu Athaillah pada hikmah atau pada fasal yang ke-13 ini adalah bagaimana mungkin hati itu akan bersinar dan bercahaya sementara bayang-bayang dunia masih terpampang menutupinya. Bayang-bayang dunia masih terpampang untuk meredupkannya. Itu yang jangan. Jadi silahkan bangun bisnis kita, tapi bisnis yang ad-dunya hasanah. Silahkan bangun karir kita, tapi karir yang ad-dunya hasanah. Silahkan kumpulkan sebanyak-banyaknya untuk bekal kita, tapi bekal untuk ad-dunya yang hasanah. Bila perlu lebih dari kebutuhan kita, kita perjuangkan. Bukan sekedar untuk kebutuhan kita, tapi lebih dari kebutuhan kita. Tapi lebihnya itu jangan bikin mabuk. Lebihnya itu jangan membuat lupa diri. Justru kelebihannya itu tadi yang kita sebutkan, menambah amalan-amalan ad-dunya hasanah. Bahkan itu merupakan bukti bahwa hati ini terpancar kesolehan-kesolehan dari dalamnya. Hati ini memancarkan kebersihan, cahaya dalam bentuk patuh, taat, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah banyak sebetulnya sekali lagi pelajaran bagi kita jika kita memang mau mengambil pelajaran dari peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kita. Kemudian yang kedua yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Athaillah pada fasal atau pada hikmah yang ke-13 ini, beliau mengatakan, am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bisyahawati. Yang dimaksud adalah bagaimana mungkin akan bisa melangkah ilallah, menuju Allah. Bagaimana mungkin bisa melangkah menuju Allah. Dan kita sedang ini semua ini sedang melangkah menuju Allah. Artinya menuju ridha Allah, menuju mahabbah ilallah, menuju kecintaan kepada Allah. Wa huwa mukabbalun bisyahawati. Nah, sementara dia masih terbelenggu oleh syahwat nafsunya. Bagaimana dia bisa melangkah menuju Allah sementara dia masih dibelenggu oleh nafsu syahwatnya? Orang kalau sudah dibelenggu pakai rantai, dia tidak akan bisa kemana-mana. Dirantai,
dibelenggu, diikat, dia tidak akan bisa melangkah kemana-mana. Maka itulah yang dimaksud ini. Bagaimana seseorang bisa melangkah menuju Allah sementara langkahnya sudah mati karena dibelenggu oleh nafsu syahwatnya sendiri. Orang yang masih bersyahwat ad-dunya yang sayyi'ah tadi, bukan ad-dunya yang hasanah, masih bersyahwat kepada ad-dunya yang sayyi'ah, maka langkahnya akan mati, tidak akan bisa kemana-mana, apalagi jika ingin melangkah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah dihambat oleh nafsunya sendiri. Bagaimana dia mau melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka pada bagian yang kedua ini, Imam Ibnu Athaillah menggambarkan pada dasarnya semua orang ingin meraih cinta Allah, walaupun tidak semua mengerti bagaimana cara meraihnya. Bahkan banyak yang justru berbuat yang tidak dicintai oleh Allah, padahal katanya dia ingin meraih cinta Allah, tapi yang dicintai oleh Allah justru dia tinggalkan. Maka bagaimana mungkin itu bisa dicapai sementara hawa nafsu syahwatnya masih membelenggunya. Syahwat yang dimaksud nafsu tadi adalah nafsu duniawi yang menggelapkan tadi. Bukan cuma syahwat dalam arti nafsu kepada lain jenis, karena terhadap harta juga ada syahwat yang tersembunyi. Terhadap harta kekayaan juga ada nafsu syahwat yang tersembunyi. Terhadap karir bahkan, kadang-kadang nafsu syahwat politik itu sampai tidak terbendung bisa, sehingga rela melakukan tipuan-tipuan, rela melakukan trik-trik yang kotor, melakukan hal-hal yang jahat misalnya. Itu tidak lain dan tidak bukan karena masih adanya syahwatnya terhadap dunianya di dalam hatinya, dan itu artinya akan menghalanginya menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu bagaimana syahwat ini bila perlu adalah syahwat yang ad-dunya tapi yang hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Jangan sampai syahwat yang ada ini adalah syahwat yang ad-dunya sayyi'ah. Itu yang jangan sampai. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada dua hal yang kita diingatkan oleh Ibnu Athaillah Al-Askandari, bahwa apabila engkau ingin memiliki hati yang bersinar, bercahaya, hati yang soleh, hati yang tunduk patuh dan taat, maka dikatakan tadi jangan sampai dunia ini menutupi hati itu. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan, kecintaan kepada dunia bahkan yang tidak hasanah, bahkan dunia yang sayyi'ah. Kemudian syahwat dunia yang sayyi'ah itu juga akan menghalangi seseorang yang sedang melangkah menuju ridha Allah, yang sedang mencari cinta Allah, mahabbah Allah kepadanya. Maka semua itu akan terhalangi oleh tadi kehidupan dunia yang tidak hasanah, kehidupan dunia yang sayyi'ah, yang cenderung akan menggelapkan saja, yang cenderung akan membelenggu saja terhadap hal-hal yang baik yang ingin kita raih, yang ingin kita capai. Saya kira ini Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah.